mata kuliah praktek kemampuan mengajar. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi luar biasa. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Tadi sudah berdoa belum? Belum. Ayah itu minta salah satu anak maju ke depan untuk pimpin kita dalam apa? Berdoa. Yang bersedia. Teman sebelum mulai diri, kita segera berdoa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Dan Engkau yang berjaya, dan kuasa, dan mulia sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu akan dengerin dulu ya. Jadi tenang, dengarkan nama-nama. April, Hadir, Bu. Paskalia, Hadir, Bu. Adam, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Kesia, Hadir, Bu. Anastasia, Hadir, Bu. Riveni, Hadir, Bu. Merdelin, Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Jonathan, Bu. Junior, Hadir, Bu. Joab, ada yang tidak masuk hari ini. Tidak ada. Nanti kalau pulang nanti sampaikan ke teman-teman yang tidak masuk, di depan itu masuk ya. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPA tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang tahu sistem pernapasan pada manusia? Apa yang terjadi jika kalian tarik nafas? Menarik nafas. Apa yang terjadi? Rasa apa? Apa yang terjadi? Kalau tidak bernafas, Mati. itu dia kayak punya semangat. Ayo betul semangat dulu. Kelas 5. Siap. Tepuk semangat. Semangat.
Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen. Hello. Hai. Hai. Hello. Ya. Aku akan naik ke video. Kan? Dulu tenang dan perhatikan kedudukannya. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, people. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, people. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, people. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari dua organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, people? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu nggak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang mau kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya?
Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Begini, kalian sampai
menyebutkan bagian-bagian organ pernafasan pada manusia dan setiap bagian-bagian organ pernafasan pada manusia itu juga ada punya fungsi. Contohnya itu. Yang tadi kita nonton itu. Video itu apa? Kita main games dulu ya. Iya. Sebelum kita main, kita mau bagi dulu. Satu-satu kah atau perwakilan saja? Semua boleh. Nonton video ini dulu ya. Sebelum kita main permainan yang ada di bawah. Satu-satu atau perwakilan? Perwakilan. Mana yang kelompok satu, mana yang kelompok dua? Kamu ada berapa orang semua? Ada 12, berarti harus bagi dua, berarti berapa di setiap kelompok? 6 orang. Mana yang kelompok satu? Kelompok dua? Kelas 5. Iya. Tepuk semangat. Ayo, satu orang maju. Satu dari sini, kelompok satu perwakilan, di sini kelompok dua perwakilan. Maju. Siapa yang duluan? Pasang ini. Tinggal mana? Tadi kan sudah itu jelaskan itu. Organ yang berdasarkan pada manusia itu terdiri dari apa dulu? Pertama apa? Nanti lihat di sini. Nanti tinggal kamu pilih saja dan maju ini. Bisa. Yang pertama itu apa? Nomor satu sini. Letak. Lihat ke sini. Ini ada punya ini. Mana hidung kah? Dan kayak hidung. Yang ini. Yang ini. Mata di mana? Satu. Ini. Terus dua. Dua apa?
Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, lari-lari kaki.
Kelompok 1. Kelompok 2. Ayo kerja sama ya, maju-maju tuh. Kursi-kursi meja seberapa? Kalau ada kesulitan nanti bertanya. Semua berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Geser jauh dari itu, pinggiran itu. Pinggiran itu. Ibu lihat kamu sampai sekali jadi suka-suka main game. Gerakan kamu dulu, biarkan senang. Seperti biasa, permainan biasa yang ibu suka main. Pegang kepala dan kata menyuruh pegang. Kalau cuma pegang. Kalau ada sebutan pegang kepala, nanti pegang. Tapi cuma kata pegang saja, nanti tidak bisa pegang. Sudah, masih ingat? Masih. Pegang kepala, menyelam itu dulu. Jauh-jauh dari itu, jangan terapat-rapat kayak sama itu. Berdiri di bawah, berdiri ke samping. Sudah. Siap. Sudah. Oke. 1, 2, 3 lagu kepala, pundak, lutut, kaki. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke,
Ayo, sudah belum? Kelompok satu sudah. Silakan maju dengan teman-temannya ke depan semua. Dan itu ada berapa itu? Angka itu. Sampai itu berapa? Ayo berdiri. Oke, ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Kelompok dua lagi. Kelompok dua selamat. Ayo kelompok dua rame-rame. Kami ini rapat sedikit kita.